warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman. Nama saya Didan Hidayat Ramdhani. Saya bisa dipanggil Didan. Saya dilahirkan di Kabupaten Kuningan, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2001. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Kusna dan Ibu Odah Saudah. Saya mempunyai dua pahlawan, yaitu Bapak dan Ibu, karena bagi saya mereka adalah segalanya yang tiada duanya. Saya juga mempunyai seorang kakak yang bernama Agis Mauludin. Sekarang dia sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kuningan. Awal saya mengecam pendidikan di umur 5 tahun. Saya dimasukkan ke TK oleh kedua orang tua saya, tepatnya di TK Mawar, selama 2 tahun. Dan setelah menempuh pendidikan di TK selama 2 tahun, beranjaklah saya masuk ke sekolah dasar pada usia 7 tahun. Sekolah tersebut terletak di lingkungan Wangun, tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 2 Citangtu. Selama 6 tahun menempuh pendidikan di sekolah dasar, alhamdulillah saya mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Banyak ilmu yang didapat, tetapi bukan hanya ilmu, pengalaman pun juga sama, banyak kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama teman-teman saya. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, tepatnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuningan yang terletak di sebelah timur Taman Kota Kuningan, tepatnya di Jalan Otista. Selama 3 tahun di SMP, saya mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat Bima Suci. Biasanya saya berlatih sampai 4 kali dalam seminggu. Dalam latihan tidak semata-mata saya diajarkan jurus, tetapi saya diajarkan sparring atau tanding. Singkat cerita, setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP, saya pun lulus. Setelah memutuskan, akhirnya saya bersekolah di SMK, tepatnya di SMK Bakti Husada Kuningan. SMK Bakti Husada Kuningan merupakan sekolah kesehatan dan terdapat 2 jurusan, yaitu perawat dan farmasi. Saya mengambil jurusan keperawatan karena saya melihat pekerjaan untuk dunia kesehatan masih sangat terbuka, khususnya perawat. Di sekolah saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan intrakurikuler OSIS karena saya ingin menambah pengalaman dan merubah kehidupan saya menjadi lebih baik dan lebih disiplin. Di samping itu, kegiatan silat saya masih tetap berjalan karena bagaimanapun itu hobi saya. Ketika memasuki kelas 2 SMK, tiba saatnya untuk praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Kuningan Medical Center. Saat itu semua siswa diwajibkan untuk kos selama PKL itu berlangsung. Pada hari pertama saya diajarkan oleh kakak senior perawat di sana. Alhamdulillah, kakak senior di sana sangat baik dan membimbing kita untuk terus belajar. Selama PKL itu berlangsung, saya mendapatkan banyak ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk dunia pendidikan saya. Pada akhirnya alhamdulillah kegiatan PKL selama 3 bulan berjalan dengan lancar dan target pun semua terpenuhi. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK, orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah. Di situ saya berpikir, selagi orang tua mampu untuk membiayai saya kuliah, saya siap untuk kuliah. Ketika itu saya masih bingung untuk melanjutkan kemana. Saya pun bercerita kepada bapak dan kakak saya. Mereka memberi masukan kepada saya untuk masuk ke fisioterapi. Setelah memikirkan dan memutuskan, tekad saya untuk kuliah di fisioterapi. Karena melihat prospek untuk lapangan pekerjaan masih sangat luas, dan saya menentukan berkuliah di Akademi Fisioterapi Dustira Cimahi. Karena kampus ini merupakan binaan dari TNI AD dan Akvis pertama yang ada di Jawa Barat. Sekarang alhamdulillah saya bisa menempuh pendidikan di Akvis RS Dustira
pada tahun 2020. Saya mempunyai cita-cita dan keinginan untuk bisa membuka praktek mandiri. Semoga keinginan saya bisa terwujud setelah menempuh pendidikan di Akvis RS Dustira dan melakukan pendidikan lagi untuk memenuhi syarat membuka praktek mandiri. Tokoh idola saya yaitu Presiden 4 Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dan meninggal di Jakarta 30 Desember 2009. Namun dalam kepemerintahannya beliau tidak sampai 5 tahun atau 1 periode. Beliau dilengsarkan secara politik karena ada berbagai belah pihak yang ingin melengsarkan Gus Dur. Terakhir, masih banyak yang harus kita pelajari untuk terus belajar dan belajar demi tercapainya tujuan dan cita-cita ketika hidup di dunia dan di akhirat. Saya mempunyai moto hidup sebagai berikut. Mun hirup ngan saukur hirup, monyet oge hirup. Karena kita sebagai manusia, kalau hidup itu harus berguna, walaupun berguna untuk orang lain, setidaknya seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.